Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, pemilik Sobat Admin Channel, khususnya untuk lembaga di madrasah. Langsung saja, kali ini saya mencoba untuk mensimulasikan contoh bukti fisik LPJ POS madrasah, baik tingkat MI, MTS, dan MA, PPDB 2022, 21, dan 22 untuk tahun ini. Mohon maaf, PPDB 2022 dan 23. Langsung saja. Bukti fisik laporan POS kegiatan PPDB, MI, MTS, dan MA antara lain berisi tentang satu proposal kegiatan. Tentunya proposal ini cukup singkat. Yang kedua, RAB PPDB. Kemudian berita acara rapat pembentukan panitia, ada undangan, daftar hadir, notulen. Kemudian ada SK panitia PPDB. Kemudian ada daftar hadir panitia PPDB. Ini untuk menghitung dan untuk bukti bahwa panitia memang bekerja. Kemudian ada daftar peserta didik baru, kemudian ada formulir peserta didik baru sebagai sampling, kemudian ada brosur, kemudian ada banner PPDB tahun berjalan, kemudian ada juknis PPDB dari Kemenak Pusat atau mungkin dari Kanwil, kemudian ada surat setoran pajak PPh 21 honor panitia, e-billing dan nota bayarnya. Kemudian ada pos K7 kwitansi, kemudian ada foto kegiatan. Oke, sedikit saya coba contohkan berikut contoh dari hal-hal tersebut. Ya, yang pertama adalah contoh proposal kegiatan, cukup singkat, terdiri dari cover, kemudian pendahuluan singkat, dasar, jenis kegiatan, tujuan, waktu pelaksanaan, pembiayaan, dan penutup. Ini salah satu pada layar Ibu Bapak terlihat contoh cukup 3 lembar saja. Mulai dari kita awal melaksanakan PPDB, mungkin bisa dibuat gelombang. Di situ diterangkan waktunya, kemudian panitianya siapa saja dan sebagainya, pembiayaan, dan sebagainya nanti bisa dituangkan dalam sebuah laporan kegiatan PPDB yang sederhana. Kemudian contoh selanjutnya, contoh RAB PPDB. Nah, ini yang mungkin termasuk sangat penting ketika kita melaporkan di bukti fisik LPJ. Yang pertama adalah RAB. Nanti ini berhubungan dengan kwitansi POS K7. Yang pertama, konsumsi rapat pembentukan panitia, kemudian ada konsumsi pelaksanaan oleh panitia. Kalau saya kurang lebih ada 6 hari, kemudian dilampiri bukti fisik daftar hadir, kemudian ada brosur, kemudian ada banner, kemudian ada pembayaran panitia PPDB, ada penanggung jawab, ketua, sekretaris, atau anggota-anggota. Disesuaikan sesuai juknis berarti 10%. Misalkan kebiasaan dari madrasah tersebut mendapatkan siswa 60, maka panitianya dihitung 10%-nya, berarti 6 orang. Oke, lanjut. Contoh SK panitia PPDB. Pada layar Ibu Bapak mungkin cukup tidak jelas, tetapi tentunya Ibu Bapak punya contoh tersendiri. Ini hanya contoh saja, contoh yang sangat sederhana, ada 2 lembar. Kepala MI Ma'arif, misal ini ya, kemudian ada nomornya tentang panitia
penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022 dan 2023. Kepala madrasah menimbang, mengingat, memutuskan, pertama sampai seterusnya. Kemudian ditandatangani kepala madrasah, dicap dan stempel. Kemudian lampiran satunya adalah susunan panitia penerimaan peserta didik baru. Kalau saya kurang lebih penerimaan dalam 1 tahun biasanya 50 siswa atau lebih, maka saya ada 5 panitia. Nah, di situ nanti ada nama-namanya, nomor, nama, NIP jika ada, jabatan di lembaga, kemudian jabatan kepanitiaan, keterangan. Oke, lanjut untuk contoh selanjutnya. Contoh format bukti daftar hadir dan penerimaan honor panitia PPDB. Ya, ini contoh di layar bisa dilihat. Ada bentuk Excel atau Word, nomor, nama, NIP, jabatan, tanggal, kemudian jumlah hari. Ini untuk daftar hadirnya. Ini hanya contoh saja. Mungkin ada yang lebih bagus. Kemudian ada daftar penerimaan honor panitia PPDB. Nama madrasah, tahun pelajaran. Di sini ada nomor, nama, NIP, jabatan, satuan, kemudian ada pajak, kemudian ada jumlah terima, dan tanda tangan. Nah, ini yang sangat penting, karena ini sifatnya adalah PPh 21, maka jumlah dibayar, misal panitia ketua penanggung jawab 400, pajaknya berarti 5% atau 6%, saya pilih 5%, 20.000, jumlah terima Rp380.000. Kemudian nanti ditotal. Kemudian contoh selanjutnya, contoh brosur PPDB. Ya, ini contoh saja, ada gambar yang semenarik mungkin, kegiatan-kegiatannya, kemudian nanti ditentukan gelombang-gelombangnya, sampai tanggal berapa disesuaikan dengan juknis dari PPDB pusat. Oke, selanjutnya, ya ini yang terakhir, contoh formulir siswa baru. Ya ini di sini kita harus menampilkan beberapa poin-poin dalam formulir yang tentunya dibutuhkan oleh operator EMIS. Ada keterangan anak, nama, dan sebagainya. Kemudian yang paling penting ini asal RA. Biasanya TK atau BA ini asalnya harus ditulis. Kemudian alamatnya, mengingat nanti ada verifikasi siswa baru di EMIS. Ini yang sering ditanyakan. Jika perlu, mencantumkan NPSN anak RA atau TK tersebut. Ini sangat penting. Kemudian, keterangan orang tua, nama ayah, pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya, nama ibu, dan sebagainya. Ditandatangani orang tua, ketua panitia, dan kepala madrasah. Oke, Ibu Bapak, mungkin demikian contoh sederhana pelaporan PPDB tahun ini dalam kita menyiapkan bukti fisik LPJ POS Januari-Juni 2021. Sekali lagi, ini hanya contoh saja, pasti ada yang lebih baik, dan saya sifatnya sharing, saling belajar. Terima kasih, selamat dan sukses. Semoga kita semua diberi kesehatan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.